Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, aroma kopi Arabica yang kuat memenuhi ruangan General Manager di lantai 2 showroom, Elite Auto Galleria. Arini Sukma, wanita berusia 32 tahun dengan setelan blazer emerald yang tajam, sedang menyesap kopinya sambil menatap layar monitor. Di sana, grafik penjualan bulan ini menunjukkan angka yang memuaskan. Sejak perceraiannya 2 tahun lalu, Arini telah mengubah seluruh energi kesedihannya menjadi ambisi profesional yang tak terbendung. Bagi dunia luar, Arini adalah sosok dingin dan kompeten yang berhasil membangkitkan showroom mobil mewah ini dari keterpurukan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada bekas luka yang ia simpan dengan rapi, luka bernama pengkhianatan. Suara denting lonceng di pintu masuk utama terdengar hingga ke ruangannya melalui interkom yang terbuka. Arini biasanya tidak terlalu memedulikan siapa yang datang, karena ada staf sales yang sangat terlatih di bawah. Namun, sebuah tawa keras, melengking, dan penuh nada pamer mendadak menusuk gendang telinganya. Jantung Arini berdegup kencang secara refleks. Ia mengenal suara itu. Sangat mengenalnya. Aduh sayang, tempatnya lumayan juga ya. Tapi baunya masih bau orang susah. Arini membeku. Itu suara Sheila, wanita yang dulu menjadi alasan di balik hancurnya rumah tangganya. Arini perlahan berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar yang menghadap langsung ke area display utama. Di bawah sana, berdiri Bramantio. Mantan suaminya itu tampak mengenakan setelan jas desainer yang terlihat sedikit terlalu ketat, seolah ia berusaha keras membuktikan bahwa ia telah sukses besar. Di sampingnya, Sheila bergelayut manja, mengenakan gaun mini merah menyala dan menenteng tas mewah yang Arini tahu persis harganya setara dengan gaji 1 tahun karyawan cleaning service. "Mana manajer kalian?" teriak Bram dengan nada memerintah. Suaranya menggema di ruangan yang langit-langitnya tinggi itu. "Saya tidak mau dilayani oleh sales junior yang napasnya masih bau cicilan motor. Saya mau beli mobil paling mahal di sini, tunai." Seorang staf muda bernama Rian tampak gugup. "Mohon maaf Pak. Silakan duduk dulu di ruang tunggu, biar saya panggilkan atasan kami." "Cepat, waktu saya adalah uang. Sedetik saya di sini, saya bisa kehilangan jutaan rupiah." Gertak Bram sambil melirik jam tangan emasnya yang berkilau di bawah lampu sorot showroom. Arini menarik napas dalam-dalam. Ia merapikan kerah blazernya, memastikan tidak ada sehelai rambut pun yang keluar dari sanggulnya yang rapi. Ia tidak merasa takut. Justru, ada semacam ketenangan dingin yang merayap di nadinya. Ini adalah momen yang ia tahu akan terjadi suatu saat nanti, meski ia tidak menyangka akan secepat ini. Arini menuruni tangga melingkar dengan langkah yang anggun namun tegas. Suara langkah sepatunya, stiletto hitam setinggi 10 cm, terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran seseorang. Saat kakinya mencapai lantai dasar, mata Bram langsung tertuju padanya. Pria itu sempat tertegun sesaat. Ia melihat Arini yang sekarang, bukan lagi Arini yang dulu sering menangis di pojok kamar sambil memegang daster kusam. Arini yang berdiri di depannya sekarang terlihat seperti penguasa gedung ini. Namun, keterkejutan Bram segera berganti dengan seringai merendahkan. Ia tertawa kecil sambil melirik Sheila. Wah, lihat siapa ini, sayang," ujar Bram dengan nada mengejek yang kental. "Ternyata benar gosipnya. Kamu kerja di sini, Arini? Jadi apa? Tukang bersih-bersih kaca mobil atau bagian tukar tambah barang bekas?" Sheila menutup mulutnya dengan tangan, pura-pura terkejut. "Oh, ini mantan istri kamu yang malang itu? Duh, kasihannya. Padahal kalau kamu nurut sama Bram dulu, sekarang mungkin kamu yang aku ajak belanja, bukan malah berdiri melayani aku begini." Arini berdiri tegak. Tangannya terlipat di depan dada. Wajahnya datar, tanpa ekspresi amarah sedikit pun. "Selamat datang di Elite Auto Galleria, Pak Bramantio. Saya adalah General Manager di sini. Jika Bapak ingin membeli mobil, saya yang bertanggung jawab memastikan semua transaksi berjalan sesuai prosedur." Bram mendengus, merasa tersinggung dengan ketenangan Arini. Ia ingin melihat wanita ini menangis atau setidaknya gemetar.
Ia ingin menunjukkan bahwa hidupnya jauh lebih baik tanpa Arini. General Manager? Paling cuma gelar biar kelihatan keren. Padahal MAH cuma babu elit. Cibir Bram. Ia kemudian berjalan menuju sebuah mobil yang berada di atas panggung utama. Sebuah limited edition SUV yang dilapisi cat khusus hitam matte. Ini. Aku mau yang ini. Berapa harganya? Jangan kasih tahu harga diskon. Aku nggak butuh. Kasih tahu harga yang paling mahal yang bisa kamu jual ke aku. Arini melirik mobil itu. Lalu kembali menatap Bram. Mobil itu seharga 15 miliar rupiah. Belum termasuk pajak barang mewah dan asuransi. Apa Bapak yakin sanggup? Bram mengeluarkan dompetnya yang tebal dan menghempaskannya ke atas kap mobil mewah tersebut. Sebuah tindakan yang sangat tidak sopan bagi pecinta otomotif. Sanggup? Kamu meremehkan aku? Perusahaan konstruksiku baru saja memenangkan proyek besar. Aku bisa beli 10 mobil seperti ini kalau aku mau. Sheila menimpali sambil mengelus permukaan mobil itu dengan kuku panjangnya yang dicat senada dengan gaunnya. Iya, jangan sombong ya Mbak Yem. Kita kesini mau kasih kamu komisi, biar kamu bisa beli bedak yang lebih mahal sedikit. Muka kamu pucat sekali, seperti orang kurang makan. Staf showroom yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik, merasa geram dengan perlakuan kedua tamu tersebut. Namun, Arini mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar anak buahnya tetap tenang. Baiklah kalau begitu, ujar Arini tenang. Mari ikut saya ke meja administrasi. Kita akan proses dokumennya sekarang juga. Sambil berjalan di belakang Arini, Bram terus berbisik keras pada Sheila, memastikan Arini mendengarnya. Lihat itu, sayang. Dulu dia yang pegang keuangan aku. Pelitnya minta ampun. Sekarang, dia cuma bisa lihat aku hambur-hamburkan uang untuk wanita yang jauh lebih cantik darinya. Arini hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menyimpan ribuan rahasia. Ia tahu sesuatu yang tidak diketahui Bram. Ia tahu bahwa proyek besar yang dibanggakan Bram sebenarnya adalah proyek yang sedang ia awasi secara pribadi dari balik layar perusahaan induk. Panggung sudah disiapkan. Pemainnya sudah masuk ke dalam jebakan. Dan Arini hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menarik talinya. Suasana di showroom Elite Auto Galleria yang biasanya tenang dan berkelas kini berubah menjadi panggung teatrikal yang memuakan. Bram berjalan dengan langkah angkuh. Dadanya dibusungkan seolah-olah ia baru saja menaklukkan dunia. Di lengannya, Sheila bergelayut manja, sesekali membetulkan posisi tas mewahnya agar merek desainer terkenal itu terlihat jelas oleh semua orang yang ada di sana. Arini memimpin jalan menuju area lounge VIP yang dibatasi oleh skat kaca transparan. Di dalam ruangan itu, kursi-kursi kulit berwarna krem dan meja marmer hitam menunggu. Namun, sebelum mereka sampai di sana, Bram mendadak berhenti di tengah jalan, tepat di samping sebuah mobil sport convertible yang sedang dikerubungi oleh beberapa calon pembeli lain. Arini, tunggu dulu, teriak Bram dengan suara yang sengaja dikeraskan. Arini menghentikan langkahnya dan berbalik perlahan. Ya, Pak Bram, ada yang bisa saya bantu. Bram menunjuk ke arah lantai yang baru saja ia injak. Ini lantai kenapa agak berdebu ya? Apa begini cara kamu menyambut tamu VIP? Oh, aku lupa. Kamu kan memang terbiasa hidup di lingkungan yang kotor. Jadi mungkin standar kebersihanmu memang serendah itu. Beberapa staf sales menoleh dengan wajah merah padam karena tersinggung. Namun Arini tetap tenang. Ia memberikan isyarat mata kepada seorang petugas kebersihan untuk mendekat tanpa mengeluarkan sepatah kata pun protes. Maaf atas ketidaknyamanannya, Pak Bram. Kami akan segera membersihkannya, jawab Arini datar. Nah, begitu dong. Kerjamu memang cuma cocok untuk memerintah tukang pel, bukan jadi pemimpin. Sahut Sheila sambil tertawa renyah. Sebuah suara yang terdengar seperti gesekan kikir di telinga siapapun yang mendengarnya. Sheila kemudian beralih menatap Arini dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mbak Arini, aku penasaran. Apa kamu nggak merasa malu? Dulu kamu nyonya di rumah besar. Sekarang kamu harus berdiri seharian di sini hanya untuk melayani mantan suamimu yang sudah jauh lebih sukses ini. Arini menatap Sheila tepat di matanya. Sorot mata Arini begitu tajam hingga membuat Sheila sedikit memundurkan bahunya.
Pekerjaan adalah kehormatan, Mbak Sheila. Mencari nafkah dengan keringat sendiri jauh lebih mulia daripada hidup dari hasil memeras keringat orang lain, atau menghancurkan rumah tangga orang lain. Wajah Sheila berubah menjadi merah padam. Ia hendak membalas. Namun Bram segera menengahi dengan tawa mengejek. Sudahlah sayang, jangan diladeni. Orang iri memang bicaranya selalu sok suci, kata Bram sambil merangkul pinggang Sheila. Mereka kemudian masuk ke dalam ruang VIP. Bram menghempaskan tubuhnya ke kursi kulit dengan kasar. Ia meletakkan kakinya di atas meja marmer, sebuah tindakan yang sangat tidak beretika. Arini duduk di hadapannya, membuka sebuah map kulit berisi formulir pemesanan kendaraan. Jadi, Anda tertarik dengan SUV limited edition itu? Harganya, seperti yang saya katakan, adalah 15 miliar rupiah. Untuk pembelian secara kredit, kami memerlukan uang muka minimal 30%, yaitu 4,5 miliar rupiah. Dan karena status mobil ini adalah limited, sisa pembayarannya harus dilunasi dalam waktu singkat. Jelas Arini sambil menyodorkan pulpen. Bram mengambil pulpen itu namun tidak segera menandatangani. Ia malah memainkan pulpen tersebut di jarinya sambil menatap Arini dengan pandangan merendahkan. 4,5 miliar? Itu cuma uang receh buat proyekku yang sekarang. Arini, kamu tahu tidak? Perusahaan konstruksiku baru saja mendapatkan kontrak pembangunan resort di Bali. Nilainya ratusan miliar. Jadi, jangan bicara soal angka kecil padaku. Bram mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Arini dengan benci yang teramat sangat. Aku sengaja datang ke sini, ke tempat kerjamu, hanya untuk satu hal. Untuk menunjukkan padamu bahwa membuangmu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Lihat aku sekarang. Aku punya uang, aku punya kekuasaan, dan aku punya wanita yang jauh lebih muda dan bergairah darimu. Sedangkan kamu tetaplah Arini yang membosankan, yang terjebak di antara mesin-mesin besi ini. Sheila menyandarkan kepalanya di bahu Bram, menatap Arini dengan senyum kemenangan. Iya, Mbak. Lagian, mobil mahal ini bukan buat aku aja sih. Bram bilang, kalau aku bisa kasih dia anak laki-laki, dia bakal belikan aku apartemen di Singapura juga. Sesuatu yang gak bisa Mbak kasih selama bertahun-tahun pernikahan kalian, kan? Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat luka lama. Masalah keturunan memang selalu menjadi senjata Bram untuk menyalahkan Arini, padahal hasil pemeriksaan medis saat itu menunjukkan hal yang berbeda. Hal yang selama ini Arini simpan demi menjaga harga diri Bram sebagai laki-laki. Namun sekarang, Arini merasa tidak perlu lagi menjaga apapun. Arini tersenyum. Bukan senyum palsu, tapi senyum yang tulus. Senyum seseorang yang tahu bahwa lawannya sedang berjalan menuju jurang. Saya turut senang jika Anda merasa begitu, Pak Bram. Semoga kebahagiaan ini bertahan lama, ujar Arini pelan. Ia menggeser dokumen itu lebih dekat ke arah Bram. Silakan tanda tangani di sini jika Anda sudah yakin. Saya akan memproses pengecekan latar belakang keuangan Anda sebagai formalitas. Bram tertawa terbahak-bahak. Pengecekan latar belakang? Silakan. Kamu akan lihat betapa banyaknya angka nol di rekeningku. Jangan sampai kamu pingsan ya saat melihat saldo perusahaanku. Dengan gaya yang sangat teatrikal, Bram menandatangani dokumen tersebut dengan goresan yang besar dan kasar. Ia kemudian melemparkan pulpen itu ke arah Arini. Sudah. Sekarang, ambilkan aku kopi yang paling mahal di sini. Dan pastikan kamu sendiri yang mengantarkannya ke meja ini. Aku ingin dilayani oleh General Manager secara langsung. Arini berdiri, merapikan dokumen tersebut. Tentu, Pak Bram. Saya akan siapkan kopinya. Tapi sebelum itu, saya ingin memastikan satu hal pada Mbak Sheila. Arini berjalan memutar meja, mendekati Sheila yang sedang asyik bercermin di layar ponselnya. Arini membungkuk sedikit, seolah ingin merapikan posisi map di dekat Sheila, namun ia mendekatkan wajahnya ke telinga wanita itu. Sheila sempat tersentak, namun ia tidak menjauh, mengira Arini akan memohon atau memakinya. Hati-hati ya, Mbak. Bisik Arini dengan nada yang sangat rendah, hampir seperti desisan angin. Sesuatu yang didapat dengan cara yang kotor,
biasanya akan hilang dengan cara yang sangat menyakitkan. Dan saat roda itu berputar, pastikan bak punya pegangan yang kuat, karena jatuhnya akan sangat keras. Sheila tertegun. Ada getaran dingin yang merambat di punggungnya saat mendengar suara Arini. Itu bukan suara orang yang marah. Itu adalah suara orang yang sedang membacakan sebuah ramalan yang sudah pasti terjadi. "Apa maksud kamu?" bentak Sheila sambil berdiri, mencoba menutupi kegugupannya. Arini sudah berdiri tegak kembali. Wajahnya kembali ke setelan profesional yang sempurna. "Maksud saya, mobil ini sangat kencang, Mbak. Hati-hati saat berkendara nanti. Saya tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada aset baru Pak Bram." Bram mengerutkan kening. "Sudahlah, Sheila. Dia cuma berusaha menakut-nakutimu karena dia tidak punya apa-apa lagi. Ayo, kita pergi dari sini. Aku sudah bosan melihat wajahnya. Arini, pastikan mobil itu dikirim ke rumahku besok pagi. Jangan telat sedetik pun." Bram dan Sheila berjalan keluar dari showroom dengan kepala tegak, meninggalkan aroma parfum menyengat yang terasa menyesakan. Arini berdiri di tengah showroom, menatap punggung mereka yang menjauh. Rian, staf sales tadi, mendekat dengan wajah khawatir. "Bu Arini, apa ibu baik-baik saja? Perlu saya panggilkan keamanan jika mereka datang lagi?" Arini menoleh pada Rian, lalu tersenyum tipis. Kali ini senyum yang lebih tajam. "Tidak perlu, Rian. Biarkan mereka menikmati panggungnya sebentar lagi." Arini kemudian mengambil ponselnya dari saku blazer. Ia mendial sebuah nomor internasional. "Halo, Pak Yuda? Ini Arini." "Ya, mangsa sudah masuk ke dalam jaring. Cek yang dia berikan untuk DP mobil adalah cek dari rekening proyek Mandala. Tolong instruksikan tim audit untuk segera bergerak. Saya ingin semua laporan penggelapan dananya selesai dalam 3 hari. Ya, kita mulai permainannya sekarang." Arini menutup teleponnya. Ia menatap mobil SUV hitam yang baru saja dibeli Bram. Di matanya, mobil itu bukan lagi simbol kemewahan, melainkan peti mati bagi karir dan harga diri mantan suaminya. Setelah kepergian Bram dan Sheila yang penuh kebisingan, suasana showroom kembali tenang, namun ketegangan masih tertinggal di udara. Arini tidak segera kembali ke ruangannya. Ia berdiri mematung di samping SUV hitam matte yang baru saja dipesan mantan suaminya. Jarinya mengusap pelan tepian kap mesin yang dingin, sementara otaknya bekerja secepat mesin pacu mobil di hadapannya. "Bu Arini?" Suara lembut Siska, asisten pribadinya, memecah lamunan. "Cek uang muka dari Pak Bram sudah masuk ke bagian keuangan. Nilainya 4,5 miliar rupiah. Apakah saya harus segera menjadwalkan pengiriman unitnya?" Arini menoleh. Matanya berkilat dingin. "Proses pengirimannya, Siska. Tapi, pastikan semua dokumen asuransi dan klausul penarikan unit tertulis dengan sangat jelas. Jangan ada satu poin pun yang terlewat, terutama bagian tentang penyitaan jika sumber dana terbukti ilegal." Siska mengangguk patuh, meski ia sedikit bingung dengan instruksi terakhir itu. Baginya, Arini adalah sosok yang sangat teliti, namun kali ini ada nada yang berbeda dalam suaranya. Ada nada seorang pemburu yang sedang memasang perangkap terakhir. Sementara itu, di dalam mobil mewah pribadinya yang sedang melaju menjauh dari showroom, Bram terus saja tertawa. Ia merasa sangat puas. Baginya, melihat Arini terpaksa melayaninya adalah kemenangan terbesar tahun ini. "Kamu lihat mukanya tadi, sayang?" tanya Bram sambil menepuk paha Sheila. Dia pucat sekali. Dia pikir dia sudah hebat jadi IM, tapi di depanku, dia tetap saja bawahan yang harus memohon agar aku menandatangani cek. Sheila, yang sejak tadi masih merasa sedikit terganggu dengan bisikan Arini, mencoba memaksakan senyum. "Iya, Bram. Dia pasti iri setengah mati melihat kita. Tapi, kamu yakin uang buat DP itu aman? Maksudku, itu kan uang dari proyek yang baru mulai." Bram mengibaskan tangannya dengan remeh. "Aman. Kamu ini seperti Arini saja. Penakut. Proyek Mandala itu nilainya triliunan. Ambil 4 atau 5 miliar untuk kesenanganku sendiri itu hal biasa. Lagi pula,
Siapa yang akan tahu? Auditor internal perusahaan adalah orang-orangku. Mereka sudah kenyang aku suap. Sheila mencoba tenang, namun suara Arini kembali terngiang di kepalanya. Sesuatu yang didapat dengan cara yang kotor, biasanya akan hilang dengan cara yang sangat menyakitkan. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela mobil. Ia telah mempertaruhkan segalanya untuk bersama Bram, nama baiknya, karirnya sebagai model kelas bawah, hingga kehormatannya. Jika semua yang dikatakan Arini benar, apa yang akan tersisa untuknya? Kembali ke showroom. Arini masuk ke ruangannya dan mengunci pintu. Ia menyalakan laptop pribadinya yang tidak terhubung dengan jaringan kantor. Di sana, terdapat sebuah folder rahasia berjudul Proyek Mandala. Selama 2 tahun terakhir, Arini tidak hanya bekerja sebagai general manager. Melalui bantuan seorang detektif swasta dan beberapa mantan rekan kerja Bram yang sakit hati, Arini secara perlahan mengumpulkan bukti bahwa Bramantio telah melakukan skema Ponzi dalam perusahaannya. Ia memindahkan dana dari satu proyek ke proyek lain untuk menutupi gaya hidupnya yang glamor demi mengesankan Sheila dan lingkungan sosial barunya. Arini membuka sebuah dokumen yang menunjukkan aliran dana terbaru. Bram baru saja memindahkan dana dari rekening vendor material konstruksi ke rekening pribadinya untuk membayar uang muka mobil tadi pagi. Itu adalah kesalahan fatal yang Arini tunggu-tunggu. "Kamu terlalu sombong, Bram," bisik Arini pada layar monitor. "Kamu pikir aku ini hambatan kecil dalam hidupmu, padahal aku adalah pemegang kunci pintu penjaramu." Arini kemudian mengambil sebuah map merah dari laci paling bawah yang terkunci. Map itu berisi bukti otentik mengenai kepemilikan saham di perusahaan induk yang membawahi showroom ini. Nama yang tertera di sana bukan hanya Arini Sukma, melainkan sebuah yayasan keluarga yang dikelola oleh ayahnya, seorang pengusaha properti raksasa yang dulu sangat tidak menyetujui pernikahannya dengan Bram. Arini sengaja menyembunyikan identitas aslinya selama ini karena ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri. Dan sekarang, identitas itu akan menjadi senjata pamungkasnya. Pukul 4 sore, Arini memutuskan untuk turun kembali ke lantai bawah. Ia melihat Sheila kembali masuk ke showroom. Kali ini tanpa Bram. Wanita itu tampak gelisah. Wajahnya tidak seangkuh tadi pagi. "Mbak Arini," panggil Sheila dengan nada yang jauh lebih rendah. "Bisa bicara sebentar?" "Berdua saja." Arini mengangkat sebelah alisnya. Sedikit terkejut namun tetap waspada. Ia membawa Sheila ke sudut showroom yang lebih sepi, dekat deretan mobil klasik. "Ada apa, Mbak Sheila? Apa ada yang kurang dengan pesanan mobil Pak Bram?" Sheila meremas tas tangannya. "Bisikanmu tadi pagi. Apa maksudmu sebenarnya? Apa yang kamu tahu tentang bisnis Bram?" Arini menatap Sheila dengan tatapan iba yang menyayat. "Mbak Sheila, saya pernah berada di posisi Mbak. Saya pernah percaya pada setiap janji manis yang keluar dari mulut pria itu. Tapi bedanya, saya dulu membantunya membangun semuanya dari nol dengan uang halal. Sedangkan sekarang, Mbak hanya menikmati ilusi." "Ilusi apa maksudmu?" "Bram punya proyek besar," bantah Sheila, namun suaranya bergetar. "Proyek besar yang dibangun di atas pasir, Mbak," jawab Arini pelan namun tajam. "Tahukah Mbak bahwa rumah yang kalian tempati sekarang sudah dijadikan jaminan bank untuk ketiga kalinya? Tahukah Mbak bahwa perhiasan yang dia belikan untuk Mbak bulan lalu belum lunas dibayar ke tokonya?" Wajah Sheila memucat. "Kamu bohong. Kamu cuma mau menakut-nakuti aku supaya aku meninggalkan dia, kan? Biar kamu bisa balik lagi sama dia." Arini tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat tulus namun dingin. "Kembali pada Bram? Mbak, bagi saya, Bram itu seperti sampah yang sudah saya buang ke tempatnya. Saya tidak akan pernah memungutnya lagi. Saya hanya memperingatkan Mbak karena sesama wanita. Saya tidak ingin Mbak terkejut saat minggu depan semua ini runtuh. Larilah selagi Mbak bisa membawa apa yang masih tersisa." Sheila terdiam. Ia menatap Arini dengan tatapan antara benci dan takut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan lari keluar dari showroom. Arini memperhatikan kepergian Sheila dengan tatapan datar. Ia tahu Sheila tidak akan langsung pergi meninggalkan Bram.
Wanita itu terlalu serakah untuk melepaskan gaya hidup mewahnya begitu saja. Namun, benih keraguan sudah ditanam. Dan keraguan adalah awal dari keretakan sebuah aliansi yang dibangun di atas pengkhianatan. Arini kembali ke mejanya, mengambil sebuah amplop coklat besar. Di dalamnya ada surat pengaduan resmi ke Otoritas Jasa Keuangan dan laporan kepolisian atas nama Bramantio. Seminggu, gumam Arini. Dalam 7 hari, kamu akan tahu apa arti sebenarnya dari kata miskin, Bram. Ia kemudian mengambil pulpen dan menandatangani surat tersebut dengan mantap. Senyumnya kini bukan lagi senyum profesional, melainkan senyum seorang pemenang yang sedang menunggu waktu untuk merayakan kehancuran musuhnya. Roda itu sudah mulai berputar, dan kali ini, Arini yang memegang kendalinya. Pagi itu, langit di atas kota tampak mendung, seolah-olah alam sedang mempersiapkan diri untuk sebuah badai yang akan datang. Di depan gedung Elite Auto Galleria, sebuah truk pengangkut mobil berukuran besar sudah terparkir. Di atasnya, SUV hitam matte yang dipesan Bram berdiri dengan gagah, berkilau di bawah lampu jalan yang belum padam sepenuhnya. Arini berdiri di teras depan, memegang papan klip dengan dokumen penyerahan unit. Wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa mobil ini adalah kuda Troya yang akan menghancurkan benteng pertahanan Bram. Semua sudah siap, Bu, lapor Rian, sang staff sales. Unit sudah dicek, bahan bakar penuh, dan semua fitur sudah aktif. Kita tinggal mengantarnya ke kediaman Pak Bramantio. Arini mengangguk. Bagus. Rian, pastikan kamu yang menangani penandatanganan berita acara serah terima. Ingat, berikan dokumen itu tepat saat dia sedang merasa sangat bangga di depan orang lain. Jangan lewatkan satu momen pun. Rian mengangguk patuh, meski ia tak mengerti sepenuhnya mengapa bosnya begitu spesifik mengenai waktu penyerahan. Truk itu pun berangkat, diikuti oleh mobil operasional showroom. Sementara itu, di sebuah rumah mewah bergaya minimalis di kawasan elit, Bramantio sedang mengadakan sarapan pagi yang mewah. Ia sengaja mengundang beberapa rekan bisnis dan anggota klub sosialnya. Tujuannya hanya satu, memamerkan mobil barunya yang harganya setara dengan 3 rumah mewah di pinggiran kota. Sheila tampak cantik mengenakan gaun sutra berwarna champagne. Namun lingkaran hitam di bawah matanya yang ditutupi makeup tebal menunjukkan bahwa ia tidak tidur nyenyak semalam. Bisikan Arini terus menghantuinya. Ia terus memperhatikan Bram yang sedang tertawa terbahak-bahak sambil bercerita tentang betapa malangnya mantan istrinya yang kini jadi pelayan. Bram, apa benar uang untuk mobil itu sudah beres? Bisik Sheila saat mereka sedang di dapur untuk mengambil sampahnya tambahan. Bram menatapnya dengan kesal. Kamu ini kenapa sih? Sejak pulang dari showroom kemarin, kamu jadi seperti detektif pajak. Uang itu sudah aku transfer lewat cek perusahaan. Beres. Jangan rusak suasana pagiku dengan pertanyaan bodoh. Tepat saat itu, suara klakson truk pengangkut terdengar dari depan gerbang. Mata Bram berbinar. Nah, itu dia. Mainan baruku sudah sampai. Semua tamu undangan berhamburan ke halaman depan. Mereka berdecak kagum saat melihat SUV hitam raksasa itu diturunkan dari truk. Bram berdiri dengan tangan di pinggang, tersenyum lebar layaknya seorang raja yang sedang menyambut upeti. Rian mendekat dengan sopan. Selamat pagi, Pak Bramantio. Saya dari Elite Auto Galleria. Ini adalah unit yang Bapak pesan. Silakan diperiksa dan ditandatangani dokumen serah terimanya. Bram mengambil pena emas dari sakunya dan menandatangani dokumen itu dengan gerakan yang sangat dramatis di hadapan teman-temannya. Luar biasa. Bilang sama atasanmu, si Arini itu. Terima kasih atas pelayanannya. Meskipun dia mantan istriku, ternyata dia cukup profesional untuk menjadi pelayan yang baik. Para tamu tertawa, beberapa di antaranya merasa canggung, namun mereka tetap memuji kemewahan mobil tersebut. Bram segera masuk ke kursi pengemudi, menyalakan mesin yang menderu rendah, dan mengajak Sheila berkeliling kompleks. Namun, di balik kemeriahan itu, sebuah proses digital sedang berlangsung di kantor pusat bank swasta terbesar di kota tersebut. Di kantornya, Arini sedang menatap layar komputer. Ia baru saja menerima notifikasi dari bagian keuangan.
Ibu Arini. Suara manajer keuangan terdengar lewat telepon internal. Cek yang diberikan oleh Pak Bramantio untuk pelunasan uang muka dan biaya administrasi telah ditolak oleh bank. Arini menyandarkan punggungnya di kursi kulit. Ditolak? Apa alasannya? Alasannya adalah insufficient funds atau dana tidak mencukupi, Bu. Namun, ada yang aneh. Sistem bank juga memberikan kode merah yang berarti rekening tersebut sedang dalam pengawasan atau diblokir oleh pihak berwenang. Arini tersenyum lebar. Rencananya berjalan lebih cepat dari yang ia perkirakan. Biarkan saja. Jangan hubungi Pak Bram dulu. Biarkan dia menikmati mobil itu selama beberapa jam. Saya ingin dia merasa benar-benar memilikinya sebelum kita mengambilnya kembali. Arini tahu bahwa cek yang diberikan Bram berasal dari rekening operasional proyek Mandala. Namun, yang tidak diketahui Bram adalah bahwa Arini telah mengirimkan bukti-bukti awal penggelapan dana kepada Dewan Komisaris perusahaan yang bekerja sama dengan Bram 2 hari sebelumnya. Dewan Komisaris segera bertindak dengan membekukan rekening tersebut untuk audit darurat. Bram saat ini sedang mengendarai cek bodong seharga 15 miliar rupiah. Sore harinya, Bram kembali ke rumah dengan perasaan sangat tinggi. Ia merasa tak terkalahkan. Namun, saat ia melangkah masuk ke ruang kerjanya, ia melihat ponselnya penuh dengan panggilan tak terjawab dari bendahara perusahaannya dan pihak bank. Ia mencoba menelpon balik, namun tidak ada jawaban. Ia mencoba masuk ke aplikasi perbankan di ponselnya, namun muncul tulisan, akses ditolak. Silakan hubungi cabang terdekat. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Bram. Sial, apa yang terjadi? Gumamnya. Ia segera memanggil Sheila. Sheila, di mana kartu kredit cadanganku yang ada di laci? Sheila datang dengan wajah pucat pasi. Bram, aku baru saja dari butik untuk mengambil gaun yang aku pesan. Semua kartunya ditolak. Semuanya. Penjaga toko itu bahkan menatapku seolah aku adalah penipu. Bram menggebrak meja. Tidak mungkin. Ini pasti kesalahan sistem. Aku baru saja memenangkan proyek besar. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ia teringat wajah Arini yang tersenyum tenang kemarin. Ia teringat bisikan Arini kepada Sheila. Tiba-tiba, rasa bangga yang ia rasakan tadi pagi berubah menjadi rasa takut yang mencekik. Bram kembali menatap keluar jendela, ke arah mobil SUV hitam yang terparkir gagah di halaman. Ia tidak menyadari bahwa di dalam mobil itu, Arini telah memasang pelacak GPS dan sistem pemutus mesin jarak jauh yang merupakan standar keamanan untuk pembelian kredit berisiko tinggi. Arini, dari mejanya di showroom, melihat titik merah di layar ponselnya yang menunjukkan lokasi mobil Bram. Ia menyesap tehnya dengan tenang. Nikmati malam terakhirmu di rumah itu, Bram. Bisik Arini pada udara kosong. Karena seminggu adalah waktu yang terlalu lama untuk orang sepertimu jatuh. Besok, keruntuhanmu yang sebenarnya dimulai. Hari keempat berakhir dengan ketenangan yang menipu. Bram yang gelisah, Sheila yang ketakutan, dan Arini yang memegang kendali penuh atas takdir mereka berdua. Malam merayap perlahan menyelimuti kota. Namun lampu-lampu di lantai teratas gedung pencakar langit, Surya Kencana Tower, masih menyala terang. Di sana, di sebuah kantor pribadi yang jauh lebih megah daripada ruangannya di showroom, Arini duduk menghadap jendela kaca yang menampilkan kerlap-kerlip lampu kota. Ia bukan lagi Arini si general manager yang harus bersikap ramah pada pelanggan. Di sini, ia adalah Arini Sukma Atmadja, pewaris tunggal Atmadja Group. Banyak orang bertanya-tanya mengapa seorang putri konglomerat properti mau bersusah payah menjadi manajer di sebuah showroom mobil mewah. Jawabannya sederhana. Arini ingin membangun kekuatannya sendiri tanpa bayang-bayang ayahnya, sekaligus mengawasi mangsa yang telah menghancurkan hatinya dari jarak dekat. Pintu kantor terbuka. Seorang pria tua dengan rambut beruban namun tatapan matanya masih setajam elang masuk. Ia adalah Pak Yuda, pengacara keluarga Atmadja sekaligus orang kepercayaan Arini selama bertahun-tahun. Semua sudah sesuai rencana, Arini, ujar Pak Yuda sambil meletakkan sebuah map hitam di meja. Bramantio benar-benar masuk ke dalam lubang yang dia gali sendiri.
Dia menggunakan dana dari proyek pembangunan resort di Bali untuk membayar uang muka mobil itu. Padahal, vendor material sudah mulai menagih pembayaran yang nunggak selama 2 bulan. Arini memutar kursi kerjanya, menatap map itu dengan dingin. Dia selalu merasa dirinya paling pintar. Pak Yuda. Dia pikir dengan menaruh orang-orangnya di posisi auditor, dia bisa memanipulasi angka selamanya. Dia lupa bahwa perusahaan cangkang yang menyuplai baja dan semen ke proyeknya adalah milik kita. Pak Yuda tersenyum tipis. Dia tidak pernah tahu kalau vendor, PT Sinar Baja Utama, itu adalah anak perusahaan Atmaja Group yang kamu kelola secara rahasia. Saat kamu memerintahkan penghentian pasokan pagi ini, seluruh proyeknya di Bali langsung berhenti total. Kerugian perharinya bisa mencapai miliaran rupiah. Arini berdiri, berjalan menuju dinding yang dipenuhi dengan bagan organisasi bisnis milik Bramantio. Ia mengambil sebuah spidol merah dan menyilang satu persatu sektor usaha mantan suaminya itu. Ini bukan cuma soal sakit hati karena diselingkuhi, Pak Yuda. Suara Arini terdengar rendah namun penuh penekanan. Ini soal keadilan. Dia membangun bisnisnya menggunakan modal dari ibuku. Lalu setelah sukses, dia membuangku seperti sampah. Dia bahkan mencoba menguasai aset keluarga kita secara ilegal sebelum perceraian. Dia harus membayar setiap rupiah yang dia curi. Selama 2 tahun terakhir, Arini telah hidup dalam 2 dunia. Di pagi hari, ia adalah manajer profesional yang melayani pelanggan kaya dengan senyum ramah. Di malam hari, ia adalah seorang arsitek kehancuran bagi Bram. Ia mempelajari setiap celah hukum, setiap kelemahan karakter Bram, hingga ia menemukan bahwa Bram memiliki kecanduan pada pengakuan sosial. Bram ingin diakui sebagai orang paling kaya, paling sukses, dan paling hebat. Keinginan itulah yang Arini manfaatkan. Bagaimana dengan Sheila? Tanya Arini. Dia mulai panik. Jawab Pak Yuda. Informasi yang kamu berikan padanya di showroom kemarin bekerja seperti racun. Tadi sore, detektif kita melaporkan bahwa Sheila mencoba menghubungi toko emas untuk menjual beberapa perhiasan pemberian Bram. Namun, toko-toko itu menolak karena semua sertifikatnya adalah palsu. Bram memberinya barang KW kelas 1. Arini tertawa kecil, sebuah tawa yang kering. Bram bahkan menipu gundiknya sendiri. Mereka benar-benar pasangan yang serasi dalam kebohongan. Langkah selanjutnya. Arini menatap kalender di dinding. Besok adalah hari kelima. Bank akan mengeluarkan surat peringatan pertama tentang pembekuan rekening secara total. Di saat yang sama, tim audit dari pihak ketiga yang kita sewa akan masuk ke kantor Bram atas nama perlindungan investor. Pastikan pers tahu tentang ketidakberesan di proyek Mandala. Jangan sebut nama kita. Biarkan ini terlihat seperti kegagalan bisnis murni akibat manajemen yang buruk. Arini kembali duduk di mejanya. Ia membuka sebuah laci rahasia dan mengeluarkan sebuah foto lama. Foto pernikahannya dengan Bram. Di sana, mereka tampak bahagia. Arini yang dulu begitu lugu, percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Ia mengingat bagaimana Bram berlutut memohon maaf saat pertama kali ketahuan berselingkuh. Lalu mengulanginya lagi, dan lagi, hingga akhirnya Arini sadar bahwa pria itu tidak mencintainya. Pria itu hanya mencintai uang dan status yang dibawa oleh nama keluarga Arini. Dengan gerakan perlahan namun pasti, Arini menyalakan pemantik api. Ia membakar foto itu tepat di bagian wajah Bram. Api menjilat kertas foto itu hingga menjadi abu hitam yang jatuh ke lantai. Kamu bilang di showroom kemarin bahwa aku adalah orang susah yang bau cicilan motor. Bram, bisik Arini pada abu tersebut. Besok, kamu akan tahu rasanya bahkan tidak punya uang untuk membeli sebotol air mineral. Malam itu, Arini tidak pulang ke apartemennya yang mewah. Ia tetap di kantor, memeriksa baris demi baris laporan keuangan perusahaan Bram. Ia ingin memastikan tidak ada jalan keluar baginya. Setiap pintu, setiap jendela, bahkan setiap lubang tikus untuk Bram melarikan diri telah ia tutup. Rencana besarnya hampir mencapai puncaknya. Kemenangan yang ia raih bukan dengan teriakan atau makian di depan umum, melainkan dengan strategi yang dingin dan terukur. Di mata dunia, ia hanyalah mantan istri yang terbuang.
Namun di balik layar, dialah sang dalang yang sedang menarik benang-benang takdir yang akan mencekik Bram dan Sheila hingga tak bersisa. 1 minggu, gumam Arini sambil menatap fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur. Tinggal 3 hari lagi sebelum duniamu benar-benar runtuh. Bramantio. Ia menutup laptopnya, merapikan blazernya, dan bersiap kembali ke showroom. Ia harus tetap memainkan perannya sebagai general manager yang ramah, menunggu sang pembeli mobil paling mahal datang memohon belas kasihan padanya. Pagi di hari kelima terasa berbeda bagi Sheila. Jika biasanya ia terbangun oleh aroma essential oil dan cahaya matahari yang memantul di koleksi tas mewahnya, kali ini ia terbangun oleh suara teriakan Bram dari ruang kerja bawah. Suara itu penuh amarah, bercampur dengan nada frustrasi yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Sheila turun dengan langkah ragu, masih mengenakan jubah tidur sutranya. Di ruang tamu, ia melihat pemandangan yang kacau. Berkas-berkas berserakan di lantai, dan Bram sedang membanting ponselnya ke sofa. Brengsek, kenapa semua orang tiba-tiba memutus kontrak? Raung Bram. Wajahnya yang biasanya licin dan sombong kini tampak kusam, dengan kantung mata yang menghitam karena kurang tidur. Ada apa, Bram? Tanya Sheila lirih. Bram menoleh dengan tatapan liar. PT Sinar Baja Utama, mereka menghentikan pasokan secara sepihak. Mereka bilang aku melanggar kontrak pembayaran. Padahal aku sudah bilang akan melunasinya bulan depan. Gara-gara mereka, 3 proyek besar di Bali dan Surabaya berhenti total. Para pekerja mulai mengancam akan demo karena gaji mereka yang nunggak belum bisa kubayar. Sheila teringat bisikan Arini di showroom. Sesuatu yang didapat dengan cara yang kotor akan hilang dengan cara yang menyakitkan. Bulu kuduknya berdiri. Bram, apa ini ada hubungannya dengan Arini? Dia bilang kemarin kalau... Jangan sebut nama wanita sialan itu, potong Bram kasar. Dia itu cuma yem di toko mobil. Dia tidak punya kekuatan untuk menjatuhkan bisnisku. Ini pasti konspirasi dari sainganku, si grup Atmaja itu. Mereka pasti mau mencaplok proyekku. Bram tidak tahu bahwa wanita yang baru saja ia maki adalah orang yang sama dengan pemilik grup yang ia takuti. Sheila mencoba menenangkan diri dengan pergi ke pusat perbelanjaan. Ia butuh shopping terapi untuk mengusir rasa takutnya. Ia mendatangi sebuah butik perhiasan langganannya, berniat menjual kalung berlian yang diberikan Bram saat ulang tahunnya bulan lalu. Ia butuh uang tunai sebagai cadangan jika situasi memburuk. Mohon maaf, Ibu Sheila, ujar manajer toko perhiasan itu setelah memeriksa kalung tersebut di ruang laboratorium kecil mereka. Wajah manajer itu tampak canggung sekaligus merendahkan. Ada apa? Cepat taksir harganya. Aku sedang buru-buru, cetus Sheila angkuh. Begini, Bu, kami tidak bisa menerima barang ini. Berliannya memang asli, tapi kualitasnya sangat rendah, hampir seperti limbah industri yang dipoles. Dan kerangkanya ini bukan emas murni, hanya sepuhan. Nilainya bahkan tidak sampai 5 juta rupiah. Dunia Sheila serasa berputar. Apa? Tidak mungkin. Suamiku membelinya seharga 500 juta. Mungkin ibu harus menanyakan kembali pada Bapak Bramantio di mana beliau membelinya. Karena menurut catatan kami, ini bukan produk dari butik resmi manapun. Jawab sang manajer dingin sambil mengembalikan kotak perhiasan itu. Sheila keluar dari toko dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti ditelanjang di depan umum. Kata-kata Arini kembali terngiang. Mbah hanya menikmati ilusi. Ia mulai menyadari bahwa kemewahan yang ia pamerkan selama ini hanyalah panggung sandiwara yang dibangun Bram dengan tumpukan utang dan kebohongan. Sementara itu, di showroom Elite Auto Galleria, Arini sedang menerima tamu yang sangat berbeda. Bukan pelanggan mobil, melainkan 3 orang pria bersetelan gelap dari firma audit internasional. Semua dokumen yang Anda butuhkan ada di sini, ujar Arini sambil menyerahkan sebuah diska lepas, flash disk, dan 1 bendel laporan internal. Saya sudah memetakan aliran dana dari rekening proyek Mandala ke rekening pribadi Bramantio yang digunakan untuk transaksi di showroom ini. Terima kasih, Ibu Arini, sahut salah satu auditor. Laporan dari Anda sangat detail. Dengan bukti penggelapan dana publik dan penipuan investor ini,
Kami punya dasar yang kuat untuk meminta kepolisian melakukan pembekuan aset total sore ini. Arini menyesap tehnya dengan tenang. Pastikan kalian juga memeriksa aset atas nama Sheila Putri. Banyak barang mewah yang dibeli menggunakan uang perusahaan yang dialirkan melalui rekening pihak ketiga. Setelah para auditor pergi, Arini berdiri di jendela ruangannya. Ia melihat SUV hitam matte milik Bram yang dikendarai oleh sopir pribadi Bram, baru saja melintas di depan showroom. Bram rupanya masih sempat menyuruh sopirnya untuk membawa mobil itu ke salon mobil untuk dipoles. Seolah-olah dengan mengkilapkan mobil itu, hidupnya juga akan tetap berkilau. Arini mengambil ponselnya dan membuka aplikasi pelacak. Titik merah mobil itu berhenti di sebuah gedung perkantoran. Arini menekan satu tombol di aplikasinya. Sistem lockdown. Di seberang sana, di parkiran gedung, mesin SUV mewah itu tiba-tiba mati total. Seluruh sistem kelistrikannya terkunci. Sang sopir panik, mencoba menyalakan mesin berkali-kali namun di layar dashboard hanya muncul tulisan Security Breach, Vehicle Disabled. Sore harinya, badai yang sebenarnya dimulai. Surat kabar digital mulai merilis berita utama. Dugaan korupsi proyek Mandala. Kontraktor terkemuka Bramantio dalam pengawasan OJK. Bram yang sedang berada di kantornya melihat berita itu dan merasa dunianya runtuh. Belum sempat ia menelepon pengacaranya. Pintu ruang kerjanya didobrak. Bukan oleh musuh, tapi oleh sekumpulan pria kekar dari pihak debt collector vendor yang sudah kehilangan kesabaran. "Mana uang kami? Hah?" teriak salah satu pria sambil menggebrak meja jati mahal Bram. "Kamu pamer mobil baru sementara utang semen kami belum dibayar." Bram pucat pasi. Ia mencoba mencari Sheila di ponselnya, namun Sheila tidak menjawab. Sheila saat itu sedang sibuk memasukkan tas-tas, yang ia harap asli, ke dalam koper, bersiap untuk melarikan diri sebelum semuanya benar-benar hancur. Namun, saat ia membuka pintu rumah, ia sudah disambut oleh dua petugas kepolisian dan seorang kurir pengadilan. "Ibu Sheila Putri, kami membawa surat penyitaan aset atas nama Bramantio dan pihak terkait," ujar petugas itu tegas. Seminggu belum genap, namun fondasi istana pasir itu sudah retak di mana-mana. Arini, dari kejauhan, hanya memperhatikan melalui laporan-laporan yang masuk. Baginya, ini bukan tentang kemenangan, tapi tentang melihat bagaimana keangkuhan menelan pemiliknya sendiri. "Hati-hati, Mbak," bisik Arini pada udara kosong, mengulang bisikannya di hari itu. Roda itu tidak hanya berputar, ia baru saja menggilas kalian. Ketegangan di kediaman Bramantio mencapai titik didih. Suara sirine polisi yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan seolah menjadi musik latar bagi kehancuran yang sedang berlangsung. Di dalam rumah, Sheila terduduk lemas di atas koper-kopernya yang belum sempat tertutup rapat. Petugas dari pengadilan mulai menempelkan stiker, "Dalam pengawasan," pada barang-barang mewah di ruang tamu. "Ini tidak adil. Tas-tas ini milikku. Ini hadiah," teriak Sheila histeris saat seorang petugas berusaha mengambil tas berbahan kulit buaya dari genggamannya. "Mohon maaf, Bu. Berdasarkan instruksi pengadilan, seluruh aset yang dibeli dengan dana yang diduga berasal dari penggelapan PT Mandala Construction harus disita sebagai barang bukti," jawab petugas itu tanpa ekspresi. Sementara itu, di kantor pusat perusahaannya, Bram terkepung. Bukan hanya oleh para penagih utang, tetapi juga oleh kenyataan pahit yang baru saja disampaikan oleh pengacara perusahaannya. "Bram, situasinya sudah tidak bisa ditolong," ujar sang pengacara dengan nada rendah. "PT Sinar Baja Utama bukan hanya menghentikan pasokan. Mereka telah mengajukan gugatan kepailitan terhadapmu di pengadilan niaga. Dan yang lebih buruk, mereka memiliki bukti bahwa kamu memalsukan tanda tangan Dewan Komisaris untuk mencairkan dana proyek." Bram merosot di kursi kebesarannya. "Sinar Baja, siapa sebenarnya pemilik perusahaan itu? Kenapa mereka seolah sangat bernafsu menghancurkanku? Aku bahkan baru tahu mereka adalah pemasok utama kita setelah kontrak itu ditandatangani setahun lalu." Sang pengacara menggeleng. Perusahaan itu dimiliki oleh sebuah konsorsium bernama Atmadja Group. Mereka bergerak sangat rapi, Bram. Seolah-olah mereka sudah menyiapkan jaring ini sejak lama.
menunggumu melakukan kesalahan kecil untuk kemudian menarik talinya. Nama, Atmaja, mendentingkan sesuatu di kepala Bram. Itu adalah nama keluarga Arini. Namun, ia segera menepis pemikiran itu. Tidak mungkin, pikirnya. Arini sudah dibuang oleh keluarganya karena memilih menikah denganku. Dia hanya seorang general manager di showroom mobil. Dia tidak punya kekuatan sebesar itu. Namun, keraguan mulai menggerogoti sisa-sisa kesombongannya. Ia teringat bagaimana Arini tetap tenang saat ia menghinanya di depan umum. Ia teringat senyum tipis Arini yang tampak seperti senyum seorang algojo sebelum menjatuhkan hukuman. Bram mencoba menghubungi nomor Arini. Ia ingin memaki, atau mungkin, di sudut hatinya yang paling pengecut, ia ingin memohon bantuan. Namun, panggilannya dialihkan ke pesan suara. Di sisi lain kota, Arini sedang berada di sebuah restoran pribadi yang menghadap ke arah pelabuhan. Di hadapannya duduk ayahnya, Bapak Atmaja, pria yang dulu sangat ia kecewakan. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik, Arini, ujar sang ayah sambil memotong steak di piringnya. Kamu membuktikan bahwa kamu tidak butuh amarah untuk menghancurkan seorang penipu. Kamu hanya butuh kecerdasan dan kesabaran. Arini tersenyum, namun matanya tetap dingin. Terima kasih, Pak. Tapi ini belum selesai. Bram masih punya satu kartu terakhir. Aset tersembunyinya di luar negeri. Dia pikir aku tidak tahu tentang rekeningnya di Singapura. Lalu apa rencanamu? Aku sudah mengatur agar Sheila tahu tentang rekening itu. Sheila adalah wanita yang praktis. Jika dia tahu Bram menyimpan sekoci penyelamat tanpa memberitahunya, dia akan berbalik menyerang Bram dalam hitungan detik. Dan saat itulah, Bram akan benar-benar sendirian. Strategi Arini bekerja seperti jam mesin yang presisi. Malam itu juga, Arini mengirimkan sebuah dokumen anonim ke email pribadi Sheila. Dokumen itu berisi catatan transaksi ban luar negeri atas nama Bramantio dan seorang wanita lain, seorang wanita yang jauh lebih muda dari Sheila, yang kabarnya sering ditemui Bram saat perjalanan dinas bodongnya. Sheila, yang sedang meringkuk di apartemen murah setelah rumahnya disegel, membuka email tersebut. Matanya membelalak. Rasa cintanya yang memang dangkal berubah menjadi amarah yang membara. Ia merasa dikhianati 2 kali. Jadi, sementara aku di sini dipermalukan dan asetku disita, kamu punya simpanan lain dan uang jutaan dolar di Singapura, Bram? Teriak Sheila pada layar ponselnya. Tanpa membuang waktu, Sheila menghubungi detektif polisi yang tadi memeriksanya. Ia menawarkan sebuah kesepakatan. Informasi tentang rekening rahasia Bram ditukar dengan kekebalan hukum baginya. Hari ke-6 sejak insiden di showroom dimulai dengan berita yang lebih mengejutkan. Polisi melakukan penggerebekan di sebuah apartemen rahasia milik Bram. Di sana, mereka menemukan brankas berisi uang tunai dan paspor palsu yang sudah disiapkan untuk pelarian. Bram ditangkap saat mencoba menyelinap keluar dari pintu belakang kantornya. Fotonya saat digiring ke mobil polisi dengan tangan terborgol dan wajah tertutup jaket menjadi viral di media sosial. Di showroom Elite Auto Galleria, para staf berkumpul di depan televisi ruang tunggu, menonton berita tersebut dengan mulut ternganga. Bukankah itu orang yang sombong minggu lalu? Bisik Rian, staf sales muda itu, yang bilang mau beli mobil paling mahal. Arini berjalan melewati mereka dengan tenang. Kembali bekerja, semuanya. Pelanggan yang sebenarnya tidak akan datang jika kita hanya menonton drama orang lain. Namun, saat Arini sampai di ruangannya, ia menutup pintu dan bersandar di sana. Ia menarik napas panjang. Beban yang ia pikul selama 2 tahun pengkhianatan itu seolah terangkat sedikit demi sedikit. Tinggal 1 hari lagi. Hari ke-7. Hari di mana ia akan menemui Bram untuk terakhir kalinya. Bukan sebagai mantan istri yang terbuang, bukan sebagai general manager, tetapi sebagai orang yang memegang kunci terakhir dari kebebasannya. Ia melihat ke arah meja kerjanya, di mana sebuah dokumen dari bank sudah menunggu. Cek 4,5 miliar yang diberikan Bram resmi dinyatakan sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang. Mobil SUV hitam itu kini kembali menjadi milik showroom, namun dengan status sebagai aset sitaan yang akan dilelang. Arini mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan singkat kepada Pak Yuda.
Siapkan kunjungan ketahanan besok pagi. Saya ingin dia melihat siapa yang sebenarnya menarik tali jaring ini. Semua yang disombongkan Bram, harta, wanita, dan kekuasaan, telah runtuh bahkan sebelum seminggu berakhir. Dan Arini, dengan senyumnya yang tenang, tetap berdiri tegak di tengah reruntuhan itu, tak tersentuh sedikit pun. Matahari pagi di hari ketujuh bersinar terik, seolah ingin menelanjangi setiap sudut kota yang kotor. Bagi Bramantio, cahaya itu adalah musuh. Ia duduk di pojok sel tahanan sementara yang pengap. Bau keringat dan disinfektan murah menusuk hidungnya. Tidak ada lagi aroma parfum oud mahal atau setelan jas desainer. Kini, ia hanya mengenakan rompi oranye dengan nomor identitas yang menghina harga dirinya. Pintu besi sel berderit terbuka. Bramantio, ada kunjungan untukmu, ujar petugas penjaga dengan nada malas. Bram mendongak. Matanya yang merah karena kurang tidur memancarkan secercah harapan. Sheila? Apa itu Sheila? Dia membawa pengacara. Petugas itu hanya mencibir. Ikut saja. Bram digiring menuju ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal. Di sana, duduk seorang wanita yang tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Arini Sukma duduk dengan anggun, mengenakan blus sutra putih tulang dan kacamata hitam yang kemudian ia lepas perlahan. Wajahnya tenang, kulitnya tampak bersinar, menunjukkan bahwa ia tidur dengan sangat nyenyak semalam. Bram tertegun. Ia duduk di kursi kayu yang keras di hadapan Arini. Tangannya yang terborgol diletakkan di atas meja. Kamu. Suara Bram parau, nyaris habis. Kenapa kamu kesini? Mau menertawakanku? Mau pamer bahwa kamu benar? Arini menatap mantan suaminya itu dengan tatapan datar, seolah sedang melihat noda kecil di lantai yang perlu dibersihkan. Aku kesini untuk menepati janjiku, Bram. Seminggu yang lalu, di showroom, kamu bilang aku hanya bisa melayani surat cerai. Hari ini, aku datang membawa dokumen yang jauh lebih menarik. Arini menggeser sebuah map transparan ke arah kaca. Di dalamnya terdapat surat pemberitahuan dari kurator. Seluruh asetmu, termasuk rumah yang kamu banggakan itu, sudah resmi disita untuk membayar kerugian negara dan para vendor. Dan mobil SUV hitam yang kamu beli dengan sangat sombong itu? Mobil itu sudah ditarik kembali ke showroom kemarin sore. Cek yang kamu berikan ternyata bukan cuma bodong, tapi berasal dari dana yang kamu gelapkan dari proyek Mandala. Bram menggebrak meja dengan tangan terborgol, menimbulkan suara dentum logam yang memuakan. Ini semua gara-gara kamu, kan? Kamu yang mengatur semuanya. PT Sinar Baja, itu perusahaan keluargamu, bukan? Arini tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat bulu kuduk Bram berdiri. Aku tidak mengatur kejahatanmu, Bram. Aku hanya menyediakan panggung agar kamu bisa menunjukkan kejahatanmu sendiri dengan lebih spektakuler. Kamu yang memilih untuk serakah. Kamu yang memilih untuk mengkhianatiku. Aku hanya memastikan bahwa saat kamu jatuh, tidak ada satu orang pun yang akan menangkapmu. Di mana Sheila? Tanya Bram tiba-tiba. Suaranya bergetar. Dia pasti sedang mengusahakan jaminan untukku. Arini tertawa kecil. Suara tawa yang sangat merdu namun terasa seperti sembilu. Sheila? Mbak Sheila yang, hati-hati, itu sedang sibuk memberikan keterangan kepada penyidik di ruang sebelah. Dia menyerahkan semua bukti tentang rekening rahasiamu di Singapura sebagai bayaran agar dia tidak ikut di penjara karena penadahan barang mewah. Dia tidak mencintaimu, Bram. Dia hanya mencintai bayangan kekayaan yang kamu curi dariku. Bram terdiam. Wajahnya perlahan berubah menjadi pucat pasi. Kenyataan bahwa ia dikhianati oleh wanita yang menjadi alasannya membuang Arini terasa lebih menyakitkan daripada jeruji besi di sekelilingnya. Oh, satu lagi, tambah Arini sambil merapikan tas tangannya. Aku baru saja menandatangani surat akuisisi atas sisa-sisa aset perusahaanmu yang sudah pailit. Atmaja Group akan mengambil alih semua proyekmu. Kami akan membayar semua vendor yang kamu tipu. Dan kami akan mempekerjakan kembali staf yang kamu telantarkan. Nama, Bramantio, akan dihapus dari sejarah bisnis kota ini. Kamu akan dilupakan, seolah-olah kamu tidak pernah ada.
Bram menempelkan dahinya ke kaca pembatas. Air mata frustrasi mulai mengalir. Arini, tolong. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Kita bisa mulai lagi, kan? Kamu masih punya perasaan padaku. Itulah sebabnya kamu kesini. Arini berdiri, memasang kembali kacamata hitamnya. Ia menatap Bram untuk terakhir kalinya dengan tatapan iba. Bukan iba karena cinta, tapi iba pada makhluk malang yang tidak tahu diri. Aku kesini bukan karena perasaan, Bram. Aku kesini untuk melihat penutup dari bab hidupku yang paling buruk. Dan sekarang, setelah aku melihatmu di sini, mengenakan pakaian yang pantas untuk karaktermu, aku merasa bab ini sudah selesai. Arini berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Langkah sepatunya bergema di lorong penjara yang dingin, mantap dan tanpa keraguan. Di belakangnya, ia bisa mendengar Bram mulai berteriak histeris, memanggil namanya, memohon, dan akhirnya meracau tidak jelas sebelum ditarik paksa oleh petugas kembali ke selnya. Saat keluar dari gedung tahanan, Arini menghirup udara segar sedalam-dalamnya. Ia melihat ke arah langit biru yang luas. Di depan gedung, sebuah mobil sedan mewah sudah menunggunya. Siska, asistennya, membukakan pintu. Semua sudah selesai, Bu Arini? Tanya Siska dengan nada hormat. Ya, Siska. Roda itu sudah berhenti berputar tepat di tempat yang seharusnya. Jawab Arini tenang. Sekarang, ayo kembali ke kantor. Kita punya perusahaan baru yang harus dibangun kembali dari puing-puing keserakahan. Tepat 7 hari setelah penghinaan di showroom, Arini tidak hanya mendapatkan kembali harga dirinya. Ia telah membersihkan hidupnya dari parasit yang selama ini menghisap energinya. Keruntuhan Bram dan Sheila adalah awal dari kebangkitannya yang sesungguhnya. Lorong-lorong kantor polisi terasa lebih sesak dari biasanya. Aroma kertas tua, asap rokok dari ruang penyidik, dan hawa dingin dari pendingin ruangan yang dipaksakan bekerja keras menciptakan atmosfer yang mencekam. Arini berjalan melintasi koridor utama menuju ruang konfrontasi. Langkahnya tetap tenang, meski ia tahu di dalam sana, 2 orang yang pernah menjadi duri dalam dagingnya sedang menunggu dengan nasib yang hancur berkeping-keping. Di dalam ruangan berjeruji besi itu, pemandangannya sangat kontras dengan kemewahan showroom seminggu yang lalu. Sheila duduk di sudut ruangan, wajahnya tanpa riasan, menampilkan lingkaran hitam yang dalam dan kulit yang kusam. Ia tidak lagi mengenakan gaun merah menyala, melainkan baju tahanan berwarna oranye yang tampak terlalu besar untuk tubuhnya yang kini terlihat ringkih. Di sisi lain, Bram duduk dengan kepala tertunduk. Tangannya gemetar hebat saat berusaha memegang segelas air plastik. Arini masuk ditemani oleh Pak Yuda. Begitu pintu terbuka, Sheila langsung melonjak berdiri. Arini, tolong aku, teriak Sheila histeris. Ia mencoba mendekat, namun tertahan oleh petugas yang berjaga di pintu. Aku tidak tahu apa-apa. Bram yang melakukan semuanya. Dia yang bilang uang itu halal. Dia yang membelikan aku semua barang itu. Aku cuma korban. Arini, kamu juga wanita. Kamu pasti mengerti. Arini berhenti tepat di depan Sheila. Ia menatap wanita itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Bukan kebencian, melainkan sebuah kejijikan yang mendalam. Mengerti? Arini bertanya dengan suara rendah yang menggetarkan ruangan. Apa yang harus aku mengerti? Mbak Sheila? Mengerti bagaimana rasanya tidur dengan suami orang di saat istrinya sedang berjuang membangun bisnis dari nol? Atau mengerti bagaimana rasanya memakai tas mewah yang dibeli dari hasil menipu ribuan pekerja konstruksi yang gajinya tidak dibayar? Sheila terisak. Air matanya menghapus sisa-sisa harga dirinya. Aku akan mengembalikan semuanya. Aku sudah serahkan bukti rekening Singapuranya ke polisi. Aku sudah membantu mereka menangkap Bram. Tolong, cabut laporanmu tentang penadahan itu. Aku tidak mau dipenjara. Arini, kamu menyerahkan bukti itu bukan karena kamu menyesal. Sheila, potong Arini tajam. Kamu melakukannya karena kamu ingin menyelamatkan kulitmu sendiri. Kamu adalah pengkhianat yang mengkhianati sesama pengkhianat. Kalian berdua memang diciptakan untuk satu sama lain. Bram mendongak. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Cukup. Arini, kamu sudah menang.
Kamu sudah mengambil perusahaanku, rumahku, dan sekarang kamu memenjarakan aku. Apa lagi yang kamu mau? Arini beralih menatap Bram. Apa yang aku mau? Aku tidak mau apa-apa lagi darimu. Bram, kamu tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Aku hanya ingin memastikan bahwa hukum bekerja dengan semestinya. Kamu ditangkap bukan karena aku dendam, tapi karena kamu mencuri. Arini meletakkan sebuah map di atas meja di depan Bram. Di dalamnya terdapat surat penyitaan terakhir atas perhiasan dan aset yang selama ini disembunyikan Bram di apartemen rahasianya. Polisi menemukan brankas itu. Bram, ternyata di sana bukan hanya ada uang, tapi juga paspor palsu dengan namamu dan seorang wanita bernama Linda. Jadi, bahkan saat kamu bersama Sheila, kamu sudah menyiapkan rencana untuk lari dengan wanita lain. Sheila yang mendengar itu langsung menoleh ke arah Bram dengan mata melotot. Apa? Linda? Siapa Linda? Bram? Bram terdiam, tidak mampu menjawab. Sheila mulai berteriak dan menyerang Bram, mencoba mencakar wajah pria yang dulu ia puja itu. Kamu bajingan, Bram. Aku sudah mengorbankan segalanya buat kamu, dan kamu mau lari dengan wanita lain. Aku akan pastikan kamu membusuk di penjara selamanya. Suasana ruangan menjadi kacau. Petugas harus melerai Sheila yang mengamuk sementara Bram hanya bisa meringkuk melindungi wajahnya. Arini berdiri diam, menyaksikan drama memuakan itu dengan tatapan dingin. Inilah akhir dari perselingkuhan yang dulu mereka banggakan. Sebuah kehancuran yang dipenuhi dengan pengkhianatan baru. Sudah cukup, ujar Arini kepada Pak Yuda. Aku sudah melihat semua yang perlu kulihat. Sebelum keluar, Arini berhenti sejenak dan menoleh ke arah mereka untuk terakhir kalinya. Seminggu yang lalu, kalian masuk ke tempat kerjaku dengan sangat sombong. Kalian pikir uang bisa membeli harga diri dan menghapus masa lalu. Hari ini, kalian kehilangan keduanya. Jangan pernah cari aku lagi. Mulai detik ini, kalian hanyalah catatan kaki dalam hidupku yang sudah aku hapus. Arini berjalan keluar dari kantor polisi. Di luar, hujan mulai turun, membasuh debu yang menempel di jalanan. Siska menyambutnya dengan payung hitam besar. Bu Arini, pihak bank sudah mengonfirmasi bahwa seluruh dana kompensasi untuk karyawan proyek Mandala sudah cair hari ini. Mereka sangat berterima kasih karena perusahaan ibu mengambil alih tanggung jawab itu. Lapor Siska. Arini mengangguk. Itu yang paling penting, Siska. Bisnis bukan soal pamer mobil mewah, tapi soal tanggung jawab pada orang-orang yang bekerja di bawah kita. Sesuatu yang tidak akan pernah dipahami oleh Bram. Arini masuk ke dalam mobilnya. Ia melihat ke arah gedung kantor polisi yang semakin menjauh di spion. Di dalam sana, Bram dan Sheila akan menghabiskan bertahun-tahun masa depan mereka dalam penyesalan dan kebencian satu sama lain. Sedangkan Arini, ia memiliki seluruh dunia di depannya. Ia mengambil ponselnya, lalu menghapus semua foto dan kontak yang berhubungan dengan masa lalunya bersama Bram. Ia merasa ringan. Beban yang selama ini ia bawa seolah luruh bersama air hujan di luar. Siska, setelah ini antarkan aku ke panti asuhan tempat ibu biasa menyumbang, ujar Arini. Aku ingin memulai awal yang baru dengan sesuatu yang lebih bermakna daripada sekadar angka di rekening. Mobil itu melaju membelah kemacetan kota, membawa Arini menuju kehidupan barunya yang sesungguhnya. Hidup di mana ia adalah ratu atas takdirnya sendiri, tanpa bayang-bayang pria yang pernah merendahkannya. 6 bulan telah berlalu sejak badai yang menghancurkan hidup Bramantio dan Sheila. Suasana di showroom Elite Auto Galleria tampak berbeda pagi ini. Tidak ada lagi aroma ketegangan atau bayang-bayang masa lalu yang kelam. Arini berdiri di balkon lantai 2, menatap ke arah lantai pameran yang kini dipenuhi dengan koleksi mobil listrik terbaru. Sebuah arah baru yang ia pilih untuk membawa perusahaan keluarga Atmaja menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Arini tampak lebih segar. Rambutnya yang dulu selalu disanggul ketat kini dibiarkan tergerai sebahu, memberikan kesan yang lebih lembut namun tetap berwibawa. Ia menyesap teh chamomile hangatnya sembari membaca laporan akhir dari Pak Yuda yang baru saja masuk ke tabletnya. Kasus sudah diputus, Bu Arini, ujar Siska yang masuk dengan langkah ringan.
Bramantio divonis 12 tahun penjara atas dakwaan berlapis, penggelapan dana, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen. Sedangkan Sheila, dia mendapat vonis 3 tahun karena terbukti membantu menyembunyikan aset hasil kejahatan, meskipun ia mendapat keringanan karena statusnya sebagai whistleblower. Arini mengangguk pelan. Angka-angka tahun itu bukanlah sumber kebahagiaannya, melainkan sebuah konfirmasi bahwa keadilan telah ditegakkan. Bagaimana dengan aset-aset yang kita ambil alih? Proyek resort di Bali sudah berjalan kembali dengan nama baru, Atmadja Heritage. Seluruh vendor telah dibayar lunas, dan para pekerja yang dulu ditelantarkan Bram kini menjadi karyawan tetap kita dengan asuransi penuh. Mereka sangat bersyukur, Bu. Beberapa dari mereka bahkan mengirimkan surat ucapan terima kasih ke kantor pusat. Lapor Siska dengan senyum bangga. Arini tersenyum tipis. Inilah saldo akhir yang sebenarnya ia cari. Bukan tumpukan uang di rekening pribadi, melainkan keberhasilan memulihkan martabat orang-orang yang hampir hancur karena keserakahan mantan suaminya. Sore harinya, Arini memutuskan untuk mengunjungi sebuah taman kota yang baru saja selesai direnovasi oleh yayasannya. Di sana, ia duduk di sebuah bangku kayu, memperhatikan anak-anak yang berlarian dengan riang. Ia teringat kembali pada hari itu, hari di mana Bram masuk dengan sangat sombong, menghinanya sebagai pelayan rendah yang hanya bisa melayani surat cerai. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya mendekatinya. Wajahnya tampak lelah namun matanya berbinar. Maaf, apa Anda Ibu Arini dari Atmadja Group? Arini agak terkejut namun mengangguk sopan. Iya, benar. Ada yang bisa saya bantu? Wanita itu tiba-tiba menggenggam tangan Arini. Saya istri dari salah satu mandor di proyek Mandala yang dulu macet, Bu. Suami saya hampir putus asa karena kami tidak punya uang untuk biaya sekolah anak kami saat itu. Terima kasih, Bu. Berkat Ibu yang mengambil alih perusahaan dan melunasi gaji suami saya, anak saya sekarang bisa lanjut kuliah. Ibu benar-benar malaikat bagi kami. Mata Arini berkaca-kaca. Ia membalas genggaman tangan wanita itu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Bu. Semoga keluarga Anda selalu sehat. Setelah wanita itu pergi, Arini terdiam cukup lama. Ia menyadari bahwa dendam yang dulu membakarnya kini telah padam sepenuhnya, digantikan oleh rasa damai yang mendalam. Ia telah berhasil mengubah energi negatif dari penghinaan Bram menjadi sesuatu yang membangun kehidupan orang banyak. Ia mengambil ponselnya dan melihat sebuah notifikasi berita singkat di layar. Ada foto kecil Sheila yang sedang dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan wanita. Wajahnya tampak kuyu dan jauh lebih tua dari usia aslinya. Arini menutup notifikasi itu tanpa niat untuk membacanya lebih lanjut. Nama-nama itu kini benar-benar telah menjadi sejarah yang tak lagi relevan. Arini berdiri dan berjalan menuju mobilnya. Kali ini, ia tidak lagi mengendarai mobil mewah yang mencolok. Ia memilih mobil listrik buatan dalam negeri yang efisien dan rendah hati. Baginya, kemewahan sejati bukanlah pada apa yang dipamerkan kepada orang lain, melainkan pada ketenangan jiwa dan kemampuan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Saat ia menyetir pulang melewati gedung showroomnya, ia melihat papan reklame besar yang menampilkan kutipan yang ia pilih sendiri. Integritas adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan cek bodong. Arini tertawa kecil. Ia teringat bisikannya kepada Sheila di hari itu. Hati-hati ya, Mbak. Sekarang ia tahu bahwa peringatan itu bukan hanya untuk Sheila, tapi juga pelajaran hidup untuk dirinya sendiri, bahwa hidup harus dijalani dengan hati-hati, dengan kejujuran, dan dengan keberanian untuk berdiri tegak meski badai menerjang. Sesampainya di rumah, Arini disambut oleh keheningan yang nyaman. Ia berjalan ke teras belakang, menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan. Ia mengeluarkan sebuah kunci kecil dari sakunya, kunci brankas pribadinya yang berisi dokumen-dokumen lama. Ia mengambil satu lembar foto terakhir yang tersisa, foto dirinya saat masih menjadi general manager yang tangguh namun penuh beban. Arini meletakkan foto itu di atas meja, lalu menaruh sebuah foto baru di sampingnya. Foto dirinya bersama tim proyek di Bali, semuanya tersenyum lebar di depan bangunan yang hampir selesai. Terima kasih, masa lalu, bisik Arini pada angin malam.
Terima kasih sudah mengajariku cara menjadi kuat tanpa harus menjadi jahat. Ia menutup album fotonya, masuk ke dalam rumah, dan mematikan lampu. Kegelapan tidak lagi menakutinya, karena ia tahu bahwa cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ia ciptakan sendiri dari dalam hatinya. Roda telah berputar, dan Arini kini sedang melaju di jalurnya sendiri, menuju masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri, masa depan yang murni, kuat, dan takkan pernah bisa diruntuhkan oleh kesombongan siapapun. Cerita tentang mantan suami yang sombong dan gundiknya telah berakhir di balik jeruji besi. Namun cerita tentang Arini Sukma Atmaja baru saja dimulai.